Nah, makanya ilmu itu bagian dari ilmu, ilmu itulah yang harus melandasi pembicaraan kita dan melandasi amal kita. Apalagi Rasul kita SAW itu beliau mengingatkan, menyampaikan ke kita tentang sebuah zaman. Kan kata Nabi SAW bahwa ada zaman yang kata Nabi, beliau mengatakan di zaman itu yang banyak adalah fuqahanya, katsura fuqaha'uhu, banyak fuqahanya, ahli ilmunya banyak, dan sedikit khutaba'u, qalla khutaba'u, dan sedikit orang yang tukang khutbah, tukang ceramah. Ahli ilmunya banyak, tukang ceramahnya sedikit. Zaman seperti itu kata Nabi, yang banyak adalah orang yang memberi dan sedikit orang yang meminta. Zaman kalau seperti itu kata Nabi, amal lebih baik daripada ilmu. Karena ilmunya rata-rata orang punya, tinggal kalian beramal. Tapi wayati zaman, akan datang sebuah zaman kata Nabi sebaliknya, ahli ilmunya sedikit, yang banyak orang tukang ceramah, Pak. Tukang ceramah di mana? Bahkan ceramah itu latihan, ya kan? Ada pelatihannya. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau kemudian tiba-tiba dia menyulap dirinya atau disulap oleh media menjadi seakan ahli ilmu, itu masalah. Kalau memang ternyata bukan ahli ilmu. Jadi yang banyak tukang ceramah, ahli ilmunya sedikit di masyarakat itu. Kalau begitu keadaannya, yang banyak adalah orang yang minta dan sedikit orang yang memberi. Oke, makanya di zaman baik dulu, zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala umpamanya, ketika Umar bin Abdul Aziz yang memimpin negara hanya 29 bulan, kemudian beliau wafat. Kan kisahnya sungguh luar biasa kan? Kita tahu bahwa negeri menjadi makmur di tangan Umar bin Abdul Aziz yang cuma sebentar memimpin. Makanya memimpin itu memang tidak perlu lama sebenarnya, kalau memang mengerti cara memimpin. Jadi kalau di Indonesia itu pemimpin itu satu periode 5 tahun itu udah lama banget. Wilayahnya Umar bin Abdul Aziz itu lebih luas dari Indonesia, supaya antum tahu. Lebih luas dari negeri ini. Itu 29 bulan. Sampai ketika orang bayar zakat, itu zakat diedarkan sampai masuk ke Afrika, nggak ada yang terima zakat. Kenapa? Semua muzaki. Semua, loh saya bayar zakat, masa dikasih zakat? Saya loh bayar zakat. Bayangkan tingkat kesejahteraannya, gitu ya. Sampai kepala Baitul Malnya itu konsultasi ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, ini gimana nih, harta zakat nggak ada yang terima. Dia, tapi ini ada orang, saya mau tanya, ini ada orang, dia punya rumah, dia punya penghasilan, dia punya kendaraan, bahkan dia punya pembantu, tapi dia punya hutang. Apakah dia berhak mendapatkan zakat? Kata Umar bin Abdul Aziz, oh iya, kan orang yang terlilit hutang kan masuk dalam kategori mustahik zakat kan. Orang yang Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan termasuk tentang orang-orang yang gharib, orang-orang yang terlilit hutang. Jadi kasih zakat, bayar zakatnya. Itu bisa bayangkan, Pak. Kalau Umar bin Abdul Aziz hidup hari ini, Pak, ini kita nih rata-rata kita nih dikasih uang zakat, Pak. Ya, kerja di PHM berhak dapat uang zakat. Kenapa? Utang semua, rumah utang, mobil utang, motor utang, panci utang. Itu bisa bayangkan itu. Kalau zaman dulu zakat itu dikasih nggak ada yang mau. Hari ini begitu zakat dibagi, kira-kira antri apa nggak antri, Pak? Lihat bedanya zaman. Saya cuma ingin tunjukkan, lihat bedanya zaman. Gitu. Zaman terbaik itu seperti itu.
Nah, maka Rasul tadi katakan, zaman itu kalau kebanyakan tukang ceramah tapi sedikit ahli ilmunya, yang terjadi adalah banyak yang meminta, sedikit yang memberi. Kalimat Rasul. Nah, zaman yang seperti itu, kata beliau, berilmu lebih baik dari beramal. Lihat ya, ini lebih detail lagi tentang ilmu dan amal. Berilmu lebih baik daripada beramal. Kenapa? Karena ilmu zaman itu sedikit, dari menuntut ilmu luar biasa mulianya. Dan yang kedua adalah ilmu di zaman seperti itu, kalaupun disebarkan bisa jadi sangat keruh, karena yang menyebarkannya bukan ahli ilmu. Tentu bukan tidak beramal, tapi kalaupun beramal ternyata panduannya salah, amalnya jadi salah. Baik, maka itulah Islam, teman-teman, ilmu dan amal, ya. Dan itu kaidah umat terbaik begitu. Maka di dalam Islam itu, ilmu apapun itu bukan hanya untuk berilmu, tapi ilmu itu orientasinya amal. Ini bukan cuma urusan agama loh. Saya kasih contoh di dalam ilmu apa? Ilmu umum. Lihat hari ini kampus, teman-teman. Kampus, karya-karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, penelitian profesor, segala macam tuh. Lihat, kadang-kadang apa yang mereka teliti itu kan ilmu. Pertanyaannya adalah hasil penelitian itu untuk apa? Diamalkankah? Ada manfaatkankah di lapangan manusia hari ini? Ternyata hanya menjadi hiasan perpustakaan. Ditempel perpustakaan. Dalam Islam tidak bisa. Ilmuwan Islam dulu kalau meneliti sesuatu itu harus diukur betul ini manfaat atau tidak di amal, di level amal. Ilmu apapun itu. Ilmu apapun itu begitu. Itu ilmu dan amal. Jadi bukan hanya masalah ilmu agama, termasuk di ilmu umum. Apa manfaatnya ilmu ini? Ya. Nah, apalagi kalau ilmu yang sedang diteliti ternyata ilmu sesat atau ilmu haram. Apa ada? Oh iya, kenapa? Kalau orang berjibaku untuk meneliti ilmu tentang riba kan haram, ya, dan itulah makanya ilmu dan amal itu paduan dalam Islam, di mana amal dilandasi dengan ilmu dan seseorang harus berilmu sebelum bicara dan beramal, dan itu mesti harus dibiasakan di kita dan di generasi kita, bahwa kalau kau mau bicara, kalau kamu mau beramal, maka ilmunya harus benar dulu. Dan ilmu itu harus berorientasi pada amal, sehingga nanti mereka, apapun ilmu mereka, apapun yang mereka pelajari, apapun yang mereka tulis, apapun yang mereka teliti, itu jelas karya amalnya. Baik, rahmati Allah. Itu Al-Fatihah. Jadi baru buka Al-Fatihah kita sudah langsung ketemu bahwa umat itu terbagi tiga tadi. Umat yang diberi nikmat, umat yang dimurkai, umat yang sesat. Ya, dan posisi umat yang diberi nikmat itu ada di tengah antara umat yang dimurkai dan umat yang sesat. Karena yang tadi, yang dimurkai itu ternyata dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, yang sini punya amal tapi tidak berlandaskan ilmu. Itu dua-duanya. Nah, umat Islam ini sepanjang masih miring ke kanan atau miring ke kiri, belum ada di wilayah tengah ini, maka masih belum mencapai kebaikannya. Saya tidak tahu, saya juga belum pernah lihat ada penelitiannya. Umat Islam ini lebih banyak ke maghdubi alaihim atau banyak ke ad-dhalin. Artinya banyak yang mana jumlahnya? Apakah banyak yang ilmunya sebenarnya udah tahu Pak, cuma nggak ada amalnya? Atau amalnya banyak Pak, tapi ilmunya nggak jelas sehingga amalnya banyak yang salah? Saya tidak tahu yang mana yang lebih banyak. Ya, saya nggak tahu kalau menurut antum banyak yang mana. Islam di posisinya tadi, yang kita minta itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Baik, karenanya Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah dan di awal-awal juz yang kedua, Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami ciptakan kalian, kami jadikan kalian ini wahai umat Muhammad sebagai umat yang wasata. Itu umat yang wasatiyah.
Kata wasatiyah itu artinya bisa tengah. Ini contoh tengah, contohnya ini tadi itu. Orang di sini berilmu tok, di sini beramal tok, gitu ya. Hanya berilmu, hanya beramal. Di sini tidak. Di sini harus berilmu dulu dan setelah berilmu harus beramal. Nah, itu namanya umat yang tengah. Sekaligus kata wasat itu artinya umat yang terbaik. Persis seperti firman Allah tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, persis dengan kuntum khairu ummatin, kalian umat yang terbaik. Maka di situ teman-teman ada umat yang terbaik, umat yang tengah posisinya. Di semua ajaran Islam mesti posisinya posisi yang tengah. Di semua ajaran Islam posisi tengah. Contohnya, kalau ada orang yang cuma urusan dunia diurusi sampai lupa akhirat, itu jelas bukan Islam. Atau orang hanya bicara tentang tema akhirat, itu dunia diabaikan. Kemudian akhirnya dunia itu malah dikendalikan oleh orang-orang tidak beriman. Itu juga bukan muslimin. Karena muslimin itu memadukan keduanya. Bukankah Allah berfirman di surah Al-Qasas ayat 77 itu? Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia. Konsepnya jelas gitu. Dunia akhirat itu dikejar, makanya dahulu muslimin memasuki semua ruang di dunia ini dan ruang di akhirat. Karena manusia ini akadnya yang Allah berikan hadir di bumi ini kan jelas. Dalam firman Allah di surah Al-Baqarah itu, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, aku ciptakan manusia ini, aku ciptakan di bumi ini dia manusia sebagai khalifah."